Bima S, season terbaru, Minggu jam setengah 10 pagi. Season 9 sama season 10, cuma nggak keterima. Jadi baru keterima yang season 11. Menurut kamu sendiri deh. Pejabat tinggi di tahun itu ada Taufik Kemas, istri saya. Jadi lahirnya BPIP sebenarnya mulai dari sini waktu itu. Yang berani karena takut dituduh menghidupkan P4 gitu. Saya Ketua MK mendirikan Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi di Cisarua, masih ada sampai sekarang. Tapi karena poksinya bukan itu, diubah namanya menjadi Pusat Studi Konstitusi. Itu kepala sekolah, guru-guru dari seluruh Indonesia diundang ke situ tiap bulan. Diajari tentang Pancasila tuh begini, konstitusi begini. Baru dibentuk sekarang ini BPIP. Sebenarnya kayak P4 juga ya sebetulnya. Hampir sama, hampir sama. Cuma ada beberapa bagian yang menyangkut metode, menyangkut universalitas nilai yang tidak terlalu kejawa-jawaan, itu kita mulai ini gitu. Prof, dengan sebegitu banyak prestasi akademis yang luar biasa, nggak pernah seorang Mahfud MD nggak pernah mengalami kegagalan ataupun apa ya? Oh, saya pernah gagal tetapi dibimbing oleh Tuhan untuk sesuatu yang lebih sukses. Gini, sesudah saya tamat pendidikan Hakim Islam Negeri Jogja itu, saya melamar menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian Agama untuk golongan 2 karena SMA kan, untuk pegawai rendahan, juru tulis apa gitu. Nggak lulus. Karena nggak lulus, saya lalu berpikir saya mau cari sekolah gratis perguruan tinggi. Saya daftar ke PT IKI. PT IKI Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran itu dulu filialnya Al-Azhar. Sehingga sekolah di situ dibayari, diberi tempat tidur, tapi harus hafal Al-Quran. Saya daftar. Ketika saya daftar itu bulan Februari beritahu pendaftaran saya sudah diterima, tapi nanti tesnya bulan April. Dan setiap provinsi hanya satu yang akan diterima. Dari tema satu. Nah, nunggu April itu saya daftar dulu lah ke Fakultas Hukum itu gitu. Jadi tidak usah nunda daftar gitu. Ya itu dituntun oleh Tuhan kan, daftar Fakultas Hukum, UI, UGM. Tetapi saya selalu dapat beasiswa. Jadi nggak mungkin saya sekolah 2 kok bayar sendiri. Sekolah 1 aja saya hampir nggak mampu gitu. Saya dapat gitu. Nah, itulah yang saya katakan kegagalan diterima di satu institusi atau ditunda di PT IKI itu lalu memberi jalan lain untuk ada jalannya yang memang ke situ sebetulnya. Iya, yang dibuka oleh Tuhan ke situ. Wah, Prof, Ya. dulu waktu muda katanya sempet nggak pede. Prestasinya kan luar biasa. Kok bisa ada nggak pedenya, gimana ceritanya? Nggak pede bukan dalam bidang keilmuan. Ya. Kalau bidang itu saya pede sekali. Asik. Dalam bidang pacaran. Nah, Karena waktu itu kalau Anda tahu foto-foto saya di zaman itu. zaman itu saat saya mahasiswa itu urus kering gitu, nggak ada. Saya kira saya pun seumpama jadi cewek gitu nggak suka apa gitu. Sehingga saya nggak berani juga. Oh, karena itu secara fisikly kurus gitu, jadi nggak pedenya Kurus, dulu ke sana. seperti gitu ya. Kumuh juga kan. Kemana-mana cari berita gitu waktu itu kan, untuk bahan nulis kan saya wartawan di kampus gitu. Nah, tetapi ya itu kalau Tuhan menjodohkan, selalu aja ada orang yang tertarik bukan hanya tampilan fisik ya. Sehingga seperti istri saya yang sekarang itu, malah dia senang kepada saya karena katanya saya cerdas, pinter gitu. Orang lain yang ingin pada dia lewat nggak dapat. Menariknya malah di situ ya. Iya, Karena benar, cerdas. di situ. Orang lain yang lebih keren mungkin malah nggak dipilih. Nggak dipilih. Yang Dan dipilih banyak yang profesor. mau. Banyak yang mau waktu itu, tapi yang dipilih saya. Dan saya nggak punya fasilitas apa, yang punya kendaraan dia, yang punya ini dia. Waktu itu yang sekarang jadi istri saya, karena bapaknya itu kan juragan tebu di Jawa Timur. Jadi dia fasilitasnya cukup. Kenal pertama kali? Jadi begini, saya itu dulu aktivis himpunan mahasiswa Islam. Jadi saya ketua upgrading pengurus gitu. Tiba-tiba kok ada seorang peserta yang bukan pengurus. Saya tanya, kamu siapa? Oh, saya diajak senior ini gitu. Nah, disitulah mulai kenal, saya sering bicara dan sebagainya. Sampai akhirnya kita saling menyatakan cocok lah. Apa yang membuat Prof tertarik sama Iya, Wiyati? iya tentu. Karena menurut saya cantik pada waktu itu.
dan dia juga memberi tanggapan yang positif. Tapi kami ini lucu, kami ini kan berasal dari Jawa Timur, dia Jember, saya Madura. Ini orang tuanya tuh masih orang fanatik gitu, kayak kolot gitu, sehingga kalau kita mau berjodoh itu ditanya dulu orang siapa. Nah, mertua saya itu kan orang NU. Iya. Oh, mau nggak itu? Ini itu orang NU bukan? Lalu saya orang NU, orang Madura. Terus sekolah di mana? Di Jogja. Lalu dibawa lagi ke seorang kiai, namanya Kiai Mufid Mas'ud, kiai besar di Jogja. Diajak ke situ. Dites dulu ya. Disuruh tes. Orang NU bener nak nih. Jadi saya ngomong kayak kamu. Apa yang ditesin? Ditesnya di mana? Ya ngomong-ngomong biasa aja, Oke. nggak bilang kalau dites. Saya baru tahu kalau dites saya sudah pulang itu. Jadi ngomong tentang hukum, tentang bahasa Arab, tentang apa itu ngomong sudah cocok katanya. Untung cerdas dari pintar. Udah cocok katanya. Kalau jalan kemana aja ya pada saat itu ya? Di masa itu ya? Di Jogja. Dengan istri Oh, itu. iya di situ-situ aja. Kalau saya rekreasinya itu bukan nonton bioskop atau jalan-jalan kemana, ya ke diskusi-diskusi seminar itu aja. Wow. Di sana ada Amin Rais mau ceramah gitu, kita boncengan. Tapi dua-dua punya minat itu ya? Iya, ya ikut saya lah. Dia nggak begitu sih, perempuan kan beda minatnya. Tapi dia ikut. Itu ada Amin Rais, itu ada Nurholis. Saya datang, oh ada Gus Dur datang gitu. Kita dengarkan aja orang ceramah. Rekreasinya di situ. Rekreasinya gitu loh. Di situ. Di balik kesuksesan seorang pria, katanya memang ada perempuan hebat yang berada di belakangnya. Sehebat apa ibu, Pak? Ibu saya, Ibu istri. kandung. Ibu istri. Bagi saya Yati. perempuan hebat itu ibu saya dan istri saya. Karena kalau ibu saya itu tadi saya sudah ceritakan, dia mau berkorban apa saja agar anaknya bisa bersekolah. Dan, dia tidak pintar-pintar. Tidak pintar malah, ibu saya itu buta huruf. Nggak bisa baca huruf gitu, tapi bisanya baca Al-Quran aja. Tapi faham dia bahwa pendidikan itu penting. Itu ibu saya yang selalu mendorong saya untuk maju. Kemudian yang kedua istri, tentu pengertian ya. Pengertian istri saya itu menurut saya luar biasa. Saya selalu pergi kemana-mana. Lalu saya titip, dijaga oleh anak-anak. Kalau kira-kira kamu tidak mampu jaga anak, ya saya enggak aktif di sini. Saya di rumah aja gitu. Dan alhamdulillah, dalam keadaan sering banyak berpisah begitu, anak saya bisa jadi semua ke atas